Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 Manajemen Pendidikan akan membahas tentang ketatalaksanaan lembaga pendidikan, yang mana anggota kelompok terdiri dari yang pertama, yaitu saya sendiri, Indi Rahayu dengan NIM 1830108038, yang kedua Muhammad Aziz Khaidir dengan NIM 1830108048, yang ketiga Niki Ayu Astuti dengan NIM 1830108052. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Secara morfologis, tata usaha terdiri dari dua patah kata yaitu tata dan usaha. Tata yaitu teratur, tertib, tersusun rapi, dan usaha yaitu kegiatan pekerjaan. Jadi, tata usaha berarti kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara teratur, tertib, dan tersusun rapi. Istilah tata usaha diterjemahkan dari perkataan Belanda administrasi. Pada umumnya diartikan sebagai kegiatan penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Menurut Kadari tahun 1981 halaman 54 menyatakan bahwa tata usaha adalah mengadakan pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam suatu organisasi untuk dipergunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin dalam mengambil keputusan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengadakan, mengirim, dan menyimpan berbagai bahan keterangan untuk keperluan suatu organisasi. Kegiatan tata usaha harus menunjang kegiatan administrasi manajemen. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya harus direncanakan, diarahkan, dikoordinasikan, dikontrol, dan dikomunikasikan agar benar-benar berguna daya. Tata usaha sekolah merupakan bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan bidang administrasi dan informasi data pendidikan. Keberadaannya perlu dikelola oleh tenaga administrasi yang terampil sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Joko Prayogo, tugas dan fungsi kepala tata usaha adalah mengarahkan tenaga administrasi sekolah agar mampu memberikan pelayanan administratif secara prima serta melaksanakan pelayanan 7K, yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Untuk melakukan kegiatan itu semua perlu dibuat program kerja yang sistematis, terarah, jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan agar pelayanan kepada guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, instansi terkait, dan masyarakat lainnya dapat berjalan secara optimal mungkin. Selanjutnya ada fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Yang pertama, mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran. Yang kedua, merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun pembelajaran berikutnya. Komponen keuangan sekolah merupakan ketatausahaan dan tindakan keuangan meliputi pencatatan data, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Menurut Hadari Nawawi halaman 55 tahun 1981, di lingkungan lembaga pendidikan dari unit yang terendah sampai yang tertinggi diperlukan dan diselenggarakan kegiatan tata usaha yang terarah dan tertib. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dan pencatatan murid atau mahasiswa. Kegiatan ini bersifat khusus karena ada di lingkungan lembaga pendidikan. Pada setiap permulaan tahun ajaran, di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi dihadapi tugas menerima murid atau mahasiswa baru yang memerlukan pencatatan. Di samping itu, mahasiswa lama pun harus dicatat kembali secara keseluruhan dan menurut kelas atau tingkat dan semester masing-masing. Demikian pula dengan murid yang meninggalkan studinya baik karena sudah tamat atau sebab lain. Dengan kata lain, semua murid atau mahasiswa yang masuk dan keluar serta yang mengulang harus dicatat secara teliti dan sistematis. Yang kedua, pengelolaan surat. Yang pertama ada jenis surat, yang kedua ada sifat dan derajat surat, yang ketiga pencantuman alamat surat, yang keempat kode surat, yang kelima pemakaian singkatan, yang keenam cap jabatan dan cap dinas, yang ketujuh prosedur pengurusan surat. Yang ketiga, penataan guru dalam administrasi ketatalaksanaan. Yang pertama, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. Yang kedua, menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan dan menemukan kembali
berbagai keterangan yang berkenan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah baik secara eksternal maupun internal. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Sistem informasi manajemen bukan merupakan hal yang baru dalam komputerisasi, yaitu dalam perkembangan dunia usaha zaman sekarang. Sebelum ada komputer, teknik sistem informasi manajemen telah ada dan berfungsi untuk memberikan informasi bagi manajer yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Dengan adanya komputer telah menambah satu atau dua dimensi seperti ketelitian, penyimpanan data yang lebih baik yang memungkinkan pertimbangan alternatif yang lebih banyak dalam mengambil suatu keputusan. Komputer dapat bekerja dengan cepat maka dalam mengolah data, menganalisa data, mengklasifikasikan data, menyimpan data, dan mengambil data dari tempat penyimpanannya. Bagi komputer perlu tersedia volume data informasi untuk dikerjakan. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan dengan mudah diakses secara global. Baiklah, hanya itu penampilan dari kelompok 12 manajemen pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.